Aroma persaingan semakin meruncing, bahkan kampanye hitam. Bawaslu DKI Jakarta tengah menyelidiki dugaan pelanggaran kampanye berbau sara. Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Orang tua saya semuanya Muslim, kakek nenek saya semuanya Muslim, bapak saya juga haji, ibu saya juga haja. Saya kan juga Muslim toh Pak Karni. Iya, apalagi yang dipermasalahkan. Semuanya kan terserah masyarakat, terserah warga DKI. Kenapa harus pilih Jokowi? Katanya jangan pilih pemimpin yang non-muslim. Ada yang bilang Solo semakin miskin pada masa Jokowi. Ada yang mencap Jokowi dan Ahok kutu loncat dan tidak amanah. Tapi kita semua mesti tahu, itu semua salah besar. Jokowi Muslim yang taat. Ia bergelar haji. Ia cuma tidak suka mengumbar ibadah di depan umum. Ia juga lapang hati memaafkan orang yang menuduhnya. Sebagaimana ajaran Islam untuk tidak memusuhi orang lain. Tapi tetap sudah saya maafkan dari dulu, karena ibunda saya juga sudah maafkan kok. Tapi tetap menyesalkan isu SARA sampai muncul. Iyalah, stoplah, janganlah. Kita inilah adu program, adu visi. Saya kira yang bagus itu. Jokowi menjalankan ibadah dengan taat dan rutin beramal sedekah. Tapi ia tidak mau semua diketahui publik. Silakan. Sudah 12 tahun yang lalu saya haji. Tapi masa harus saya sampaikan kemana-mana? Riak nanti jadinya. Iya benar. Lalu Ahok, dia kan non-muslim. Betul, Basuki atau Ahok memang seorang pemeluk Kristen yang taat. Ia seorang Tionghoa. Tapi faktanya, ketika dia masih Bupati Belitung Timur, ia banyak membuat program membantu umat muslim. Ahok membuat program menaik hajikan ustadz dan ulama yang belum haji. Tercatat lebih dari 100 orang diberangkatkan haji. Ia juga ikut safari Ramadan ketika bulan puasa hingga tuntas. Meski hanya menunggu saja di parkiran hingga selesai. Artinya, ia adalah pemimpin yang adil, merakyat, dan terbukti mengayomi semua golongan. Jokowi tidak gagal memimpin Solo. Solo sangat maju di era Jokowi. Solo terbukti telah menjadi kota percontohan, kota yang bersih dan tertib. Kini banyak pihak berstudi banding ke kota Solo. Jumlah penduduk miskin di Solo mencapai 133.600 orang atau sekitar 23% dari total penduduk kota Solo. Itu dianggap kegagalan Jokowi. Padahal data itu didasarkan pada 25 parameter ketimbang data BPS yang hanya 14 parameter. Data yang real ini tujuannya agar penanganan kemiskinan di Solo lebih mengena dan dapat mencegah kemiskinan berlanjut. Bukan dengan menutup-nutupi, apalagi melakukan tipuan angka. Kalau menghitung jumlah orang miskin saja sudah tidak jujur, bagaimana menangani kemiskinannya? Data ini lebih akurat daripada Jakarta, yang menggunakan kriteria miskin dan mendekati miskin. Jakarta juga menggunakan ukuran kemiskinan absolut, sedangkan Solo menggunakan ukuran kemiskinan relatif. Solo menggunakan standar miskin pendapatan $2 sehari, sedangkan Jakarta menggunakan standar $1 sehari. Kalau Jakarta menggunakan standar Solo, maka angka kemiskinan di Jakarta dapat mencapai 41%. Meski kemiskinan masih tinggi, pemerintah kota Solo telah mengeluarkan SK jaminan sosial bagi warga miskin.
Sehingga warga miskin di Solo mendapat jaminan kehidupan. Kalau tidak sukses, tidak mungkin Jokowi dipilih kembali di Solo dengan suara mencapai 91%. Meski sama sekali tidak memasang baliho, spanduk, dan atribut kampanye lainnya. Salah satu rekor dalam sejarah pilkada Indonesia. Kalau tidak sukses, tidak mungkin Jokowi masuk dalam daftar 25 kepala daerah terbaik di dunia, 5 besar Asia. Ini bukan rekaan. Ini berdasarkan The City Mayors Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang bermarkas di Inggris. Ahok juga bukan pemimpin yang tidak amanah. Ia tidak meninggalkan Belitung Timur. Ahok maju sebagai gubernur Bangka Belitung karena dukungan Partai Islam PKB dan diminta Gus Dur untuk maju. Ia tidak harus mundur sebagai bupati, tapi dia memang dipaksa mundur karena izinnya tidak ditandatangani Menteri Dalam Negeri. Pilkada Bangka Belitung waktu itu banyak keanehan. Suara Ahok yang tinggi di survei dan unggul di quick count menjadi kalah karena pemilu kada ricuh. Pengadilan kasus ini kemudian mengambang. Jokowi dan Ahok pun tidak pernah mendaftar ke partai manapun. Ia tidak pernah mendaftar ke partai apapun sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka berdua diminta partai untuk maju sebagai perwujudan keinginan masyarakat. %42,60% pemilih dalam putaran pertama sudah percaya kalau mereka mampu memimpin Jakarta. Sekarang kita butuh lebih banyak suara lagi. Tepis segala keraguan, karena semua tudingan jelas salah. Cuma Jokowi Basuki yang layak untuk Jakarta Baru. Jakarta Baru yang kita impikan tinggal selangkah lagi. Ku butuh Mas Jokowi, macet Jakarta teratasi. Ku mau kumuh Jakarta diberesi. Jangan lagi setoran kanan dan kiri. Ku mau Jokowi dan Basuki. Ku mau banjir diberesin, anggaran pembangunan gak dicomotin, rakyat miskin juga bisa diayomin. Ku mau Mas Jokowi, juga Mas Basuki, Jokowi dan Basuki.